Yang pertama, morfologi dalam novel Sarinah, judul Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia karya Insinyur Soekarno. Yang dalam katanya, sebab kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat jika antara lain-lain soal kita tidak mengerti wanita. Dalam novel Sarinah pada tahun 1947 part 2 halaman 5. Kata menyusun merupakan ejaan Van Ophuijsen yang menggunakan morfem terkait NJ yang pada IED adalah huruf Y atau J menjadi Y. Kata menyusun terdiri dari dua morfem, yaitu morfem terkait me sebagai prefix dan morfem bebas atau kata dasar. Prefix pada data di atas merubah bentuk kata, yaitu dari kata benda menjadi kata kerja, yaitu dari susun, yang artinya dalam KBBI adalah kelompok yang tidak berupa banyak. Yang kedua, kesalahan dalam morfologi. Dalam kata sebentar, telinganya menjadi kemerah-merahan, tetapi ia menjawab dengan ramah tamah. Oh, terima kasih, ia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sayang seribu sayang, ia kebetulan tidak ada di rumah. Dikutip dari novel Sarinah pada tahun 1947 part 5 halaman 7. Nah, dalam kata telinga juga menggunakan huruf J sebelum digantikan dengan huruf Y. Bentuk sufiks pada telinganya adalah morfem, terikatnya adalah nya. Telinga adalah kata benda dan telinganya adalah kata benda juga. Jadi sufiks pada kata telinganya tidak merubah bentuk kata, tetapi sufiksnya merubah fungsi kata dasarnya. Karena telinganya yang artinya organ tubuh untuk mendengar, dan menjadi telinganya yang artinya telinga milik orang lain. Yang ketiga, kesalahan dalam morfologi. Ia tidak mengizinkan istrinya keluar rumah justru oleh karena ia amat cinta dan menjunjung tinggi kepadanya. Dalam novel Sarinah tahun 1947 part 3 halaman 9. Terdapat kata konfiks pada kata kepadanya. Kata kepadanya merupakan bagian dari ejaan Van Ophuijsen karena adanya penggunaan huruf J sebelum digantikan dengan huruf Y. Maka bentuk konfiks pada kepadanya terdiri dari morfem terikat ke plusnya dan morfem bebas atau kata dasar pada. Pada adalah kata benda dan kepadanya adalah kata benda juga. Jadi konfiks pada dasar ke plusnya pada kata kepadanya tidak merubah bentuk kata. Selanjutnya, morfologi dalam reduplikasi. Dalam kata, sebab kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat jika antara lain-lain soal kita tidak mengerti wanita dalam novel Sarinah. Pada kata tersebut terdapat bentuk reduplikasi pada kata lain menjadi lain-lain. Reduplikasi pada data di atas digolongkan ke dalam reduplikasi idiomatik karena maknanya berbeda dan tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Kata lain berbeda makna ketika direduplikasi menjadi lain-lain. Kata dasar lain ADC menurut KBBI artinya adalah beda, tidak sama. Sedangkan lain-lain pada data tersebut menunjukkan jumlah atau banyaknya. Jadi reduplikasi kata lain-lain merubah makna dari kata dasarnya. Selanjutnya yang kelima, masih dalam kesalahan morfologi dan dalam novel Sarinah. Sudah bercakap-cakap sebentar, bagaimana kesehatan, bagaimana perdagangan.
Maka kami para tetamu menerangkan kepada tuan rumah bahwa maksud kami datang bukanlah untuk membeli ini ataupun itu, melainkan semata-mata hanya buat bertamu saja. Terdapat kata reduplikasi dari kata tamu menjadi tetamu. Reduplikasi ini tetamu digolongkan ke dalam reduplikasi sebagian karena tampak tidak ada pengulangan bentuk dasar tamu menjadi tamu-tamu. Nah, pengulangan sebagian dari bentuk dasar te di awal kata tamu tadi menunjukkan adanya reduplikasi dari kata dasar tamu hingga mengandung artinya banyak tamu. Jadi, tujuan dari penggunaan sebagian dari fonem te menunjukkan jumlah sebagai pengganti reduplikasi tamu-tamu. Yang selanjutnya masih dalam kata kesalahan morfologi dalam novel Sarinah. Pergerakan-pergerakan perempuan di Eropa sebelum kita mengoper saja cita-citanya dan sepak terjangnya. Nah, dari kata tersebut terdapat pemajemukan pada kata sepak terjangnya. Kata tersebut digolongkan ke dalam majemuk kopulatif karena terdapat dua kata yang sederajat yang menjadi satu, yaitu kata sepak dan terjang. Kata sepak artinya adalah gerakan memukul sesuatu dengan kaki dan terjang adalah tendang. Keduanya mempunyai arti yang hampir sama dan aktivitas yang juga hampir sama, dan keduanya merupakan kata kerja vokal. Jadi, kedua kata tersebut sederajat. Yang selanjutnya, sintaksis. Ini adalah contoh penggunaan kata mubazir. Terdapat pada kalimat, termasuk jenis apakah iklan tersebut, dikutip dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 halaman 39. Nah, dalam kalimat tersebut tidak hemat dikarenakan kata konjungsi termasuk menjadi mubazir. Kata tersebut sudah sepadan dengan kata jenis. Nah, selain itu sebagai kalimat tanya, kata tanya apakah harus berada di awal kalimat. Kalimat bisa diubah menjadi apakah jenis iklan tersebut. Nah, agar kalimat menjadi hemat dan juga efektif. Yang selanjutnya, penggunaan kata mubazir pada sintaksis. Pada tugas sebelumnya kamu telah banyak mendengarkan dan membaca banyak berita, bukan? Dikutip dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 pada halaman 18. Dalam kalimat tersebut tidak hemat dikarenakan kemubaziran pemakaian kata banyak atau penggunaan kata keterangan yang berlebihan. Nah, jadi kata banyak dalam kalimat tersebut untuk menunjukkan keterangan intensitas pekerjaan predikat. Dalam kalimat tersebut terdapat dua predikat, yaitu mendengarkan dan juga membaca. Agar menjadi kalimat yang hemat dan efektif, cukup menggunakan satu kata keterangan saja. Kalimat tersebut bisa diubah menjadi pada tugas sebelumnya kamu telah banyak mendengarkan dan membaca berita, bukan? Seperti itu. Yang selanjutnya masih kesalahan dalam sintaksis. Dalam contoh, apakah informasi disampaikannya mudah dipahami? Dikutip dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 halaman 55. Nah, dalam kalimat tersebut tidak cermat dikarenakan pemilihan kata disampaikannya yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan oleh kata disampaikannya itu tidak terdapat di dalam KBBI. Kata ini berasal dari kata dasar sampai, sehingga penggunaan sufiks pada kan dan nya tidak dapat dibenarkan. Seharusnya kata disampaikannya bisa diubah menjadi tersampaikan, dan kalimatnya bisa diubah menjadi apakah informasi tersampaikan mudah dipahami?
Dan untuk yang terakhir, masih kesalahan dalam sintaksis, samakanlah jawabannya dengan kelompok lain. Dikutip dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 8, kurikulum 2013 halaman 133. Nah, dalam kalimat tersebut juga tidak cermat dikarenakan pemilihan kata jawabannya. Kata ini dapat dirubah menjadi jawabanmu agar menjadi kata ganti orang kedua. Imbuhannya merupakan sufiks untuk menyatakan pengganti kata orang ketiga. Nah, sedangkan mu adalah sufiks yang menyatakan kata ganti orang kedua. Dalam konteks kalimat di atas, jawabannya menjadi tidak cermat. Maka bisa dirubah menjadi samakanlah jawabanmu dengan kelompok yang lain.